salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hadirin ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dikenal Allah. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua hadirin? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu hadirkan keafiatan kepada kita semua. Di pagi hari ini Allah hadirkan keberkahan amal soleh, insyaallah. Kita akan melanjutkan kembali hadirin di rangkaian bahasan tentang Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Di pagi hari ini kita akan mengenal satu nama yang mulia, yang agung yang Allah miliki, yaitu Al-Fattah. Dialah Allah yang maha membuka. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, banyak urusan di dunia ini yang mungkin kita hadirin sampai tidak punya pilihan kepada siapa kita akan meminta urusan itu dibukakan. Banyak urusan-urusan sulit yang kita sangat sulit untuk kita pecahkan. Nah, Allah mengenalkan dirinya sendiri dengan sifat Al-Fattah. Ada orang-orang yang hadir, dia punya kesulitan lama, satu waktu Allah akan bukakan kesulitan-kesulitan itu. Ada orang yang lama bertahun-tahun sakit, Allah Al-Fattah yang akan membukakan kesehatan itu. Ada orang yang lama hidupnya fakir, Allah yang membukakan rezekinya, kemudian Allah menjadikan orang itu menjadi orang kaya. Ada orang yang lama belajar tidak kunjung mendapatkan ilmu, sulit untuk belajar, Allah yang membukakan seorang hamba itu diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara makna Al-Fattah. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan Al-Fattah ini di dalam surat Saba ayat ke-26 hari. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah Muhammad, Tuhan kita pada hari kiamat akan mengumpulkan kita, kemudian memutuskan perkara di antara kita dengan hak. Dialah Allah yang maha memberi keputusan lagi maha mengetahui. Dalam ayat ini hadirin, Al-Fattah itu diterjemahkan dengan yang maha memberi keputusan. Karena memang kata para ulama, tafsir dari Al-Fattah itu diantaranya adalah Al-Hakim, Allah yang memberi keputusan. Kenapa Al-Fattah itu ditafsirkan menjadi Allah yang maha memberi keputusan tadi? Karena nanti di hari kiamat pun banyak urusan-urusan kita ketika di dunia itu tidak beres tadi. Ada orang yang merasa terzalimi ketika di dunia, dia datang ke pengadilan, tapi ternyata datang ke pengadilan pun dia merasa tidak diadili, tidak merasa hari keputusannya tidak merasa begitu adil. Maka nanti di hari kiamat Allah akan bukakan sebuka-bukanya siapapun yang menzalimi hadirin. Ya, orang yang mungkin pernah khianat, menyakiti, mengambil hak orang lain, Bapak Ibu semua, Allah akan bukakan itu semua. Nah, makanya kenapa Al-Fattah itu ditafsirkan dengan yang maha memberi keputusan. Karena nanti ketika di hari kiamat tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dibukakan oleh Allah. Dosa-dosa kita akan ditampakkan nanti ketika di hari kiamat. Di hadis riwayat Muslim itu kan pernah ada. Nanti di hari kiamat itu kata Nabi, ada seorang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada seorang hamba itu, "Ata'arifu dzanba kadza?" Kamu ingat tidak? Kamu pernah berbuat dosa di sini. Dibukakan oleh Allah pada dosanya. Ata'arifu dzanba kadza? Kamu ingat tidak dosa yang ini lagi? Kamu pernah berbuat dosa di sini. Ata'arifu dzanba kadza? Kamu ingat tidak dosa kamu? Sampai kata Nabi hadirin, seorang hamba itu semua dosanya ditampakkan oleh Allah.
dosa-dosanya, kapannya, di mananya, Pak. Allah bukakan. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang hamba itu mengakui, "Bala ya Rabbi, ya Allah, benar sekali. Itu adalah dosa-dosaku ya Allah, benar." Dia mengakuinya sampai dia menganggap dirinya akan binasa, akan celaka karena dosa-dosa itu. Tapi luar biasanya, dialah Allah Al-Fattah. Tapi selain Al-Fattah pun Allah itu memiliki sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kemudian Allah berfirman kepada seorang hamba itu yang ditampakkan seluruh dosa-dosanya oleh Allah. Allah kemudian mengatakan, "Inni satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruha laka al-yauma." Dulu kata Allah, ketika di dunia aku tutupi dosa-dosamu itu. Ada seorang Pak, dia mungkin menzalimi saudaranya sampai saudaranya pun tidak tahu siapa yang berbuat zalim ini. Disembunyikan oleh Allah. Ada orang yang berbuat maksiat dosa sampai pasangannya pun yang bersamanya 24 jam pun tidak mengetahui dosa yang ia lakukan. Ada seorang anak yang berbuat dosa, orang tuanya pun yang satu rumah pun tidak tahu dosa yang dilakukan oleh anak. Atau sebaliknya, ada orang tua yang melakukan dosa maksiat sampai anaknya pun tidak tahu ternyata ayah dan ibunya pun pernah berbuat dosa dan maksiat. Kata Allah, dulu ketika di dunia aku tutup dosa-dosamu ini, sampai tidak ada satu manusia pun yang mengetahui dosa yang dilakukan oleh hamba itu. Kemudian Allah berfirman seperti hari ini, dan hari ini, al-yauma aghfiruka laka al-yauma, hari ini aku ampuni semua dosamu itu. Hari ini khotimahullah, bisa jadi Allah akan bukakan dosa-dosa itu, tapi Allah punya sifat Maha Pengampun. Karena mungkin seorang hamba ketika di dunia dia banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi kemudian diiringi dengan banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, maka dosa-dosa itu kemudian dihapus oleh Allah. Meskipun Allah Maha tahu Pak terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahayanya dosa itu, hadirin, bisa jadi memang dosa itu pasti diampuni oleh Allah. Seorang bertobat kepada Allah itu pasti diampuni oleh Allah. Tapi bahaya dosa itu dua. Pertama, hadirin, ketika seorang berbuat dosa, maka dia sedang dikuatkan syahwatnya untuk berbuat dosa kedua kalinya. Biasanya kalau orang sudah berbuat dosa satu kali, kedua kalinya itu akan lebih mudah, tidak lebih sulit daripada pertama kali, Pak. Ketika dia berbuat dosa kedua kalinya, maka dia akan dimudahkan lagi untuk berbuat dosa ketiga kalinya, karena syahwatnya akan diberikan kekuatan untuk berbuat dosa lagi. Itu bahayanya dosa, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua, hadirin, kalaupun Allah mengampuni dosanya, dosanya diampuni oleh Allah, tapi rasa malu berbuat dosa itu sampai akhirat gak akan pernah hilang, Pak. Rasa malu itu, karena Allah Maha tahu. Allah tahu sekali, hadirin, kita berbuat dosa apa. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, rasa khawatir, takut, cemas, gelisah itu sampai hari kiamat itu tidak akan pernah hilang karena perbuatan dosa. Itu bahayanya ketika seorang hamba berbuat dosa. Di dalam ayat lain, ini doanya Nabi Syuaib, hadirin. Ketika Nabi Syuaib ini lama berdakwah, hadirin, bertahun-tahun kepada kaumnya, kaum Madian. Kaum Madian ini kaum yang zalim, senang merampok, menakut-nakuti orang. Bahkan kaum Madian ini penyembah pohon aik. Dalam Al-Quran disebut dengan Ashabul Aikah. Nah, lama Nabi Syuaib itu mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, meninggalkan perbuatan buruk. Tapi justru Nabi Syuaib ini diusir oleh kaumnya, bahkan diancam hendak dibunuh Nabi Syuaib ini. Nah, kemudian Nabi Syuaib berdoa seperti ini, hadirin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, bukakanlah antara kami dengan kaum kami. Maksudnya Nabi Syuaib ini lama, hadirin, mengajak mereka, tapi mereka malah mengancam dan membunuh Nabi Syuaib. Justru Nabi Syuaib ini ingin menyelamatkan kaumnya supaya mereka terhindar dari siksa Allah. Maka kemudian Nabi Syuaib berdoa, ya Allah, bukakan. Nah, bukakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah.
mana yang taat, mana yang maksiat. Bukakan ya Allah Engkau, mana kebenaran itu. Wa anta khairul fatihin, dan sungguh Engkau itu sebaik-baiknya pemberi keputusan terbaik, yang membuka. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Bapak Ibu semua oleh Allah, Al-Fattah itu ini secara bahasa itu kebalikan dari al-iglaq, di mengunci. Al-Fattah itu jadi sesuatu yang membuka, hadirin, yang tertutup. Ada satu hal yang terkunci, sulit terbuka, maka kemudian dibukakan. Makanya kenapa, hadirin, Fathu Mekah pun disebut dengan Fathu Mekah. Fathu itu artinya kan pertolongan, pembebasan. Yang lama Mekah itu tidak bisa bebas, hadirin, dari kemusyrikan, kemudian dibukakan oleh Allah. Disebut Fathu Mekah itu karena bukan semata-mata andil Nabi Muhammad SAW, tapi ada, hadirin, kuasa Allah yang membantu Nabi Muhammad SAW bisa membebaskan kota Mekah dari segala kemusyrikan. Makanya disebut dengan Fathu Mekah. Syekh Nabulsi, beliau menceritakan, hadirin Bapak Ibu semua, ini dalam kitabnya ketika menjelaskan tentang Al-Fattah. Dia punya sahabat, Pak. Sahabat ini istrinya melahirkan, hadirin. Ketika melahirkan, proses melahirkan ini tidak sengaja, Pak, seorang dokter itu, alat operasinya itu mengenai seorang bayi itu, kepala bayi itu. Akhirnya kepala bayi itu pun terganggu sarafnya. Akhirnya berhari-hari setelah lahiran itu ternyata itu berlanjut, Pak. Akhirnya dia cek ke dokter saraf. Kemudian dokter itu mengatakan, Bapak mohon maaf, sepertinya ini penyakit yang seperti itu akan menanggung sampai dewasanya, akan seperti ini, kata dokter itu. Dia selidik demi selidik, ternyata dokter yang menemani melahirkan itu memang ternyata adalah dokter pemula, dia baru belajar dan tidak sengaja. Akhirnya dia pergi lagi ke dokter yang lain, dokter saraf yang lain, karena punya harapan anaknya ini sembuh dari penyakit itu. Dokter yang kedua pun sama, dia mengatakan, Pak, anak Bapak tidak bisa sampai dewasa pun akan seperti ini penyakit yang menanggung sekali. Nah, akhirnya dia pun, sampai sempat berputus asa, dan ya memang seperti itu. Mungkin Allah takdirkan anaknya tumbuh dewasa harus terganggu sarafnya karena musibah itu. Tapi satu waktu kemudian dia masih berikhtiar cari dokter yang lain. Dia keluar ke Damaskus, dicarilah satu kota, ternyata di sana ada satu dokter. Dia seorang dokter, bukan hanya dokter, tapi terkenal ibadahnya baik, kemudian solih, keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia datang kepada dokter itu. Luar biasanya, dokter itu tidak mengatakan bahwa Bapak, penyakit anak Bapak itu, bahwa saya akan menahun seperti jawaban dua dokter pertama. Tapi dokter itu hanya mengatakan, saya akan berusaha menyembuhkan, dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Allah yang Maha menyembuhkan. Akhirnya dokter itu berusaha, akhirnya diobati sampai dioperasi. Dokter itu kemudian berani operasi sampai akhirnya penyakit itu disembuhkan oleh Allah, sampai tumbuh dewasanya anak itu penyakit sarafnya kemudian hilang. Kemudian kata Syekh Nabulsi, ketika beliau menceritakan ini, ada berapa banyak penyakit yang dimiliki oleh manusia, yang dokter itu memvonis tidak akan sembuh, kemudian tidak akan membaik, sebentar lagi akan meninggal, tidak akan lama lagi hidupnya. Tapi Allah Al-Fattah yang Maha membuka itu, berapa orang yang Allah sembuhkan yang sudah divonis tidak akan sembuh-sembuh. Berapa orang yang lama hidup ketika divonis sebentar lagi akan meninggal dunia. Orang yang mengenal Allah Al-Fattah tidak akan pernah berputus asa terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun kata Syekh Nabulsi, ya tentu dokter itu ketika memvonis seperti itu, ya tidak salah karena sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Tapi orang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah berputus asa sampai kapanpun. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman menarik. Saya anak ketiga itu punya penyakit. Ketika dari lahir itu alergi. Kalau makan ikan, makan daging ayam, daging sapi, telur, pasti wajahnya merah, sebadan badan itu merah. Sampai puncak-puncaknya usia
2-3 tahun itu ya namanya anak Pak, kalau gatal kan nggak bisa ditahan, jadi garuk sampai iritasi, berdarah, sampai parah-parahnya tangan, seluruh tangan dan kaki itu bernanah Pak. Itu saya usia 2-3 tahun. Saya sampai dengan istri itu di kota Bandung dan Cimahi itu sampai tahu Pak, dokter spesialis kulit di mana aja. Saya cari ke sini, saya cari ke sini. Tapi ya hampir semua dokter kulit sama. Saya ketika saya sampaikan, dokter anak saya itu alerginya ini, kata saya. Kalau makan telur, makan daging ayam, daging sapi, apalagi ikan, itu pasti aja udah alerginya pasti. Dokter ketika di Bandung semua dokter mengatakan, Bapak mau tidak mau pokoknya hindari saja makanan itu. Kan itu daripada alergi itu, hindari katanya makanan itu. Tapi sampai ya usia 3 tahun itu masih parah gitu. Saya sampai ya dengan istri itu ya Masya Allah diuji. Ini anak yang ketiga khusus punya penyakit alergi itu. Satu waktu hadirin ketika saya diterima S2 di Gontor di Ponorogo, saya pun agak ragu, ya Allah, anak saya ini belum sembuh gitu maksudnya. Sekarang mau dibawa ke Jawa Timur, kondisi panas di sana kan, Jawa Timur panas, kemudian kota kecil. Yang di kota besar saja, yang tentu dokter spesialisnya sangat banyak. Saya ya belum kunjung sembuh anak saya. Saya punya perasaan, apalagi ke Ponorogo ada khawatir Pak. Tapi saya niatkan, ya Allah saya niat di sana niat belajar. Saya niat tinggal di Jawa Timur, saya niat belajar, saya niat kuliah di sana. Mungkin justru jadi wasilahnya. Akhirnya pindahlah hadirin. Dan tahun 2022 itu saya pindah ke Jawa Timur dengan istri tinggal di sana. Hadirin ketika kuliah di sana. Akhirnya saya cari lagi dokter, Pak. Ketemulah dokter. Satu dokter, dia masih muda, hadirin, tapi terlihat tenang sekali. Dia sampaikan, Pak. Cuman bedanya di luar uniknya. Ketika saya sampai dokter, ini anak saya alerginya telur, ikan, kata saya daging-dagingan itu. Justru dokter itu mengatakan, Bapak kalau anak Bapak nggak dikasih protein kurang gizi. Memang kurus Pak, karena kan saya nggak kasih daging-dagingan Pak. Jadi kurus, nanti kurang protein. Kasih, kata dokter. Dokter kan nanti ya kasih. Ini saya kasih tahu caranya katanya. Kalau nanti kamu alerginya caranya seperti ini. Akhirnya obatnya pun sama sebenarnya Pak. Semua dokter spesialis ketika yang di Bandung di Pondok itu sama. Cuman memang takarannya berbeda, caranya diberitahu, kemudian diberitahu. Akhirnya saya obati hadirin. Sampai ya Allah takdirkan sembuhnya di Ponorogo Pak. Bersih sembuh. Sembuhnya di Ponorogo. Dan saya berpikir hadirin Bapak Ibu semua, orang mungkin akal manusia Pak yang menganggap ketika menuhankan misalnya kuasa manusia, bahwa manusia yang bisa mempunyai kuasa menyembuhkan, enggak. Tapi Allah yang menentukan di mana seorang itu sembuh dan kapan seorang itu sembuh. Dialah Allah Al-Fattah. Yang kita punya kesulitan bertahun-tahun Pak, kok gak bisa sembuh-sembuh, kok urusan ini gak beres-beres, masalah ini gak beres-beres. Satu waktu ketika kita bersandar kepada Allah, Allah yang bisa membukakan semua itu. Allah Al-Fattah. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Nih, kata Imam Al-Khattabi, apa makna Al-Fattah itu? Nah, ini kata beliau, huwal hakimu baina ibadi. Allah lah yang penentu hukum, yang memberi keputusan di antara hamba-hambanya. Begitu pula makna Al-Fattah itu ialah alladzi yaftahu abwabar rizqi wa rahmatil ibadi. Allah yang membukakan pintu-pintu rezeki, pintu rahmat untuk hambanya. Wa yaftahul munghaliq alaihim min umurihim wa asbabihim. Allah yang membukakan segala urusan hamba-hambanya yang terkunci, sampai seorang hamba itu putus asa, hadir di puncak, sepertinya tidak akan sembuh, sepertinya tidak akan selamat, sepertinya tidak akan berhasil. Tapi Allah yang membukakan itu siapa? Hadis siapa sangka Allah yang membukakan itu semua. Liyubsirul haq wa yakunul fatihu aidan bimakna an-nasir. Begitu pula makna al-fatah itu Allah yang membukakan hati-hati manusia. Hadirin Bapak Ibu semua, mungkin kita ada di satu masa dulu Pak, tidak dekat dengan Allah. Sholat berjamaah pun sulit Pak. Jangankan sholat berjamaah, untuk sholat disiplin 5 waktu pun mungkin sulit. Hadirin, tapi satu waktu Allah bukakan hati kita, kan senang sholat, senang datang ke masjid,
mulai bermajlis ilmu, senang hadirin mengaji, Pak. Allah yang membukakan itu semua. Tapi berapa orang, Pak, meskipun dekat sekalipun dengan sumber hidayah, tapi Allah tidak bukakan hatinya, tertutup sampai meninggalnya. Kurang dekat apa Abu Thalib, Pak, dibandingkan dengan kita? Abu Thalib diajak langsung oleh orang yang terbaik, Muhammad SAW. Keluarga yang terbaik, keluarganya Nabi Muhammad, pamannya sendiri. Abu Thalib menyaksikan, mendengarkan langsung Al-Quran dari lisan Nabi Muhammad. Abu Thalib langsung menyaksikan hadis akhlak yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Allah hadirin tidak membukakan itu, mudah sekali menolak. Tapi kita, Pak, kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, banyak ayat yang belum kita fahami, banyak hadis yang belum kita amalkan, tapi Allah hari ini masih memberikan keimanan kepada kita. Karena Allah Al-Fattah, Allah yang membukakan hati manusia itu. Nah, ini diantara makna Al-Fattah. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, makna Al-Fattah itu, Al-Fathu fil lughah, Al-Fathu secara bahasa itu hillu mastughliqa minal mahsusat wal ma'kulat. Ketika Allah membuka segala urusan yang terindra itu yang urusan harta kita, urusan ya tadi kesehatan hadirin, atau urusan apapun, termasuk wal ma'kulat, urusan-urusan berkaitan dengan akal hadirin. Bapak Ibu semua, ada orang dia sulit hadirin, Bapak Ibu semua, untuk belajar, tapi kalau Allah bukakan mudah sekali. Saya ingat kisahnya Robi bin Sulaiman, Pak, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya murid, Pak, namanya Robi bin Sulaiman rahimahullah. Satu waktu Imam Syafi'i ketika mengajar, Robi bin Sulaiman ini memang agak telat memahami. Diajarkan satu materi, tidak faham-faham Robi. Akhirnya diulangi lagi 2 kali oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i, Pak? Ulama mazhab. Dan siapa yang tidak kenal kefasihan Imam Syafi'i? Kan Imam Syafi'i itu bukan hanya ahli fikih, tapi ahli bahasa juga. Robi bin Sulaiman gak paham. Ketiga kali diulang gak paham. Keempat kali diulang gak paham. Tapi luar biasanya sabarnya Imam Syafi'i sampai mengulang 40 kali materi itu, Pak. Bapak Ibu semua yang di sini yang berprofesi guru, kalau ada murid, Pak, 40 kali diulang-ulang gak paham-paham, kira-kira gimana, Pak? Kalau saya mungkin udah kesel, Pak. Imam Syafi'i 40 kali mengulang materi itu, Robi bin Sulaiman gak paham, Pak. Kemudian kata Imam Syafi'i, Robi, andaikan ilmu itu milikku, aku itu mudah sekali ingin memberi ilmu itu kepada dirimu. Jadi kalau ilmu itu adalah berbentuk uang, tinggal beri. Anda pun uang, ilmu itu berbentuk file, tinggal download, transfer, itu mudah sekali. Kata Imam Syafi'i, aku itu senang memberimu itu. Tapi ilmu itu ada di tangan Allah. Kemudian Imam Syafi'i memberikan nasihat. Ini sabar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meskipun 40 kali mengulang tidak marah ketika itu, tidak jengkel, hanya meminta, Robi, mintalah kepada Allah karena Allah pemilik ilmu itu. Akhirnya semenjak itu, Pak, Robi bin Sulaiman banyak beribadah, berdoa kepada Allah. Kemudian semenjak Imam Syafi'i meninggal, hadirin, kata para ulama, andaikan kita ingin tahu di tangan siapa ilmu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i meninggal, seluruh ilmu Imam Syafi'i itu berada di tangan Robi bin Sulaiman. Robi bin Sulaiman ditakdirkan oleh Allah setelah itu, Pak, menjadi murid yang paling cerdas dari Imam Syafi'i rahimahullah. Allah kalau sudah membukakan hati, Pak, kepada seorang yang asalnya bodoh jadi pintar, mudah sekali. Hadirin, orang yang asalnya terbelakang mudah sekali. Saya dulu di pesantren ketika di Pajagalan punya teman, Pak. Dari kelas 1 sampai kelas 3 dia terkenal premannya. Pokoknya kalau lagi istirahat atau pulang sekolah, ada gerombolan anak-anak santri keluar, saya tahu pasti si Fulan dia sedang berkelahi. Saking terkenalnya. Bahkan teman saya ini kalau dulu pernah kelas 1 sanawiyah, 1 SMP kan, dia berkelahi dengan 1 aliyah. 1 SMP berkelahi dengan 1 SMA kan. Logika kita kan mungkin yang menang 1 SMA. Tapi yang justru yang menang kelas 1 SMA sanawiyah. Karena badannya besar. Pokoknya terkenal, kasar, gitu. Senang berkelahi.
Satu waktu ketika kelas 1 Aliyah itu, dia satu kelas sama saya. Dia tahu memang karakternya ketika di kelas tidak mau memperhatikan, ribut. Sampai ketika di kelas itu saya mau berkelahi juga sama dia. Sampai dia dipisahkan sama teman-teman. Karena ya saya pun kesal ketika di kelas itu. Kok dia gak bisa gitu ya diem gitu, kemudian memperhatikan guru, menyimak saja lah. Maksudnya kalaupun gak paham ya minimal mendengar saja. Akhirnya saya pun kesal lah kepada anak itu, sampai mau berantem. Tapi singkat kisah, hadirin, ketika saya sholat zuhur, ketemulah sama anak itu. Anak itu kemudian datang, Pak. Saya kira ya mau ngajak berkelahi lagi. Ternyata dia ngobrol cerita. Dia kemudian bilang, "Nak, saya itu," katanya, "ibu saya udah meninggal." Dia bercerita, saya pun baru tahu ibu saya udah meninggal. Saya pun malu katanya kalau kayak gini terus. Akhirnya dia pun cerita bahwa jadi ini pun dia pun inginnya tuh pengen gitu jadi orang baik, senang belajar. Akhirnya saya nasihati waktu di Pajagalan itu, "Udahlah Mas, saya sekarang ada yang sekarang pindah saya tempatnya, tempat duduk kamu di depan." Nah, gitu. Akhirnya dia pindah tempat duduknya di depan bareng gitu. Akhirnya dia hari-hari semakin baik. Asalnya bajunya gak rapi, dia mulai rapikan. Saya ajak organisasi, saya ajak kalau ada acara-acara apa saya ajak. Dari kelas 1, kelas 2 sudah mulai kelihatan, yang asalnya gak mau menghafal Quran, dia mulai menghafal Quran. Tes hadis, kalau disuruh menghafal teks-teks, misalnya teks-teks kitab, dia mulai menghafal. Sampai Allah takdirkan kelas 3 Aliyah, dia ranking satunya, dia jadi ranking satunya. Yang dulu yang asalnya dari kelas 1 sanawiyah, dia selalu terbelakang, ketika kelas 3-nya dia ranking satunya di kelas. Jadi, kalau Allah membukakan seorang mudah sekali. Begitu pula anak-anak kita. Kita jangan pernah berputus asa ketika anak kita sepertinya anak ini, kita anak yang punya yang ini gak akan mampu. Enggak. Kalau Allah membukakan itu mudah sekali. Jangan pernah kita berputus asa kepada kemampuan anak-anak kita. Hadirin. Nah, hadirin ikhwati manapullah, itu diantara makna al-fatah, kata para ulama. Allah yang membukakan seorang yang fakir jadi kaya, orang yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara makna al-fatah. Bapak Ibu semuanya kepada Allah, ini beberapa faidah mempelajari makna al-fatah. Pertama, al-fatah itu tadi Allah yang menghukumi manusia secara adil di akhirat. Itu al-fatah. Nah, ini termasuk doanya Nabi Nuh alaihissalam. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Wahai Rabbku, sungguh kaumku itu telah berdusta. Faftah baini wa bainahum fatha. Bukakanlah antara diriku dengan kaumku. Nah, ini maksudnya berikan keputusan yang benar ya Allah kepada kaumku. Yang akhirnya kan Allah menampakkan kuasanya mana yang benar dan mana yang salah kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, termasuk makna al-fatah pun, Allah pemilik segala kunci yang gaib. Itu kata para ulama. Al-fatah itu Allah yang memiliki kunci yang gaib, yang membukakan. Di dalam surat Luqman ayat ke-34, ini 5 hal yang gaib yang tidak akan diketahui oleh manusia. Pertama, kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya milik Allah tentang hari kiamat. Kapannya dihadiri, jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa, hanya Allah yang maha tahu. Dulu kan Mama Loren pernah tahun 2012 katanya kiamat, Pak. Tapi Mama Lorennya kiamat duluan, udah meninggal. Wa yunazzilul ghais, hanya Allah yang maha tahu tentang turun hujan, kapan hari. Besar bukannya udah ada perkiraan cuaca, perkiraan namanya. Kalau bisa turun ya turun, kalau enggak ya enggak. Allah yang maha tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang maha tahu tentang apa yang ada di dalam rahim. Ini saya yang anak ketiga itu, waktu USG pertama, ketika anak saya pertama laki-laki, kedua laki-laki, yang ketiga saya dengar sih harapannya perempuan. Waktu USG ya, ternyata waktu USG awal-awal itu anaknya perempuan. Saya senang sekali. Ketika usia kandungan berapa bulan, 7 atau 8 bulan gitu. Kemudian ganti lagi, mohon maaf laki-laki gitu. Kok bisa rubah? Kemarin nggak kelihatan, Pak. Dia rubah. Ternyata anak yang ketiga laki-laki. Tapi Masya Allah, Allah takdirkan anak yang keempat. Ya, anak yang keempat tuh di situ bilang ke saya,
Dan pengen punya anak perempuan katanya. Perlu diprogram lah kata istri itu. Katanya kan kalau pengen punya anak perempuan harus banyak makan sayur katanya. Katanya seperti itu. Ya saya kurang suka Bang sayur-sayuran itu. Kurang suka. Tapi ya Allah mudahkan baik pemberian anak yang keempat baru pemberian anak perempuan. Wa matabri nafsu madza taksibu goda. Hanya Allah yang Maha tahu tentang apa yang akan terjadi besok. Kita mendapat apa, seperti apa, hanya Allah yang Maha tahu hadirin. Makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, tambahkan insya Allah. Nah, karena hanya Allah yang Maha berkehendak. Dan yang terakhir, wa ma tabdi nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui di tanah mana dia akan meninggal. Mungkin di rumah, mungkin di masjid, mungkin di jalan, mungkin di kantor. Tidak tahu di mana seorang itu akan meninggal. Kapan, di mana, seperti apa caranya, hanya Allah yang Maha tahu bagaimana Allah mewafatkan kita. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah itu Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, di antara makna Al-Fatah pun tadi hadir Allah yang membukakan hikmah, ilmu dan kefahaman agama. Makanya Bapak Ibu semua, sebut ketika kita berdoa nama Allah Al-Fatah, ya Fatah, bukakan kesolehan kepada saya, bukakan ilmu, hikmah, ketakwaan, rasa takut. Karena Allah yang membukakan itu semua. Kalau Allah niat satu membuka, mudah sekali. Itulah alasannya para ulama ketika menulis kitab itu banyak menulis kitab itu dengan judul Fath. Contoh, syarah penjelasan terbaik dari Sahih Al-Bukhari, nama kitabnya Fathul Bari. Fath, pembuka, Al-Bari yang Maha mencipta. Karena Imam Ibnu Hajar paham sekali yang membukakan ilmu itu adalah Allah. Makanya disebut dengan Fathul Bari. Kan menulis Fathul Bari itu konon hadirin sampai 16 tahun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis hadis, penjelasan hadis tentang Sahih Al-Bukhari itu. Imam Syaukani menulis kitab tafsir namanya Fathul Qadir. Fath, pembuka, Al-Qadir yang Maha berkuasa. Karena para ulama pun faham ketika seorang diberikan pemahaman ilmu itu fath, berupa pembuka dari Allah. Allah yang membukakan ilmu itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Baik hadirin ikhwati marikullah, ini ringkas saja hadirin. Nah, itulah alasannya pula hadirin, Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita masuk masjid, kita berdoa ini. Kata Nabi, kalau kalian masuk masjid, bersolawatlah kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian baca Allahumma tahli abwaba rahmati. Ini doa luar biasa, Bang. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Doa yang ringkas, tadi kita sedang meminta segala urusan kita dibukakan oleh Allah. Rezekinya, ilmunya, kesolihannya, urusan kita yang sulit, Pak. Rahmat itu maknanya luas sekali, sudah kita bahas. Kasih sayang Allah itu maknanya luas sekali. Berupa rezeki, nikmat, itu bagian dari rahmat Allah. Termasuk kesolihan, ketakwaan, kebahagiaan, ketenangan. Ketika kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah. Kita minta kepada Allah pun bukan satu pintu, Pak. Pintu-pintu rahmat-Mu. Pintu rezeki dibukakan oleh Allah. Pintu ilmu dibukakan oleh Allah. Pintu kesolihan dibukakan oleh Allah. Pintu ketakwaan dibukakan oleh Allah. Karena Allah Al-Fatah yang membukakan itu semua. Dan terakhir, hadirin Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ini kata Imam Al-Ghazali, kata beliau, ini saya ambil dari sini saja. Wa an yatayassara bi ma'rifatihi ma yata'assara 'alal khalqi minal umur ad-dinya wa dunyawiyah. Kata Imam Al-Ghazali sederhananya gini. Orang yang mengenal Allah Al-Fatah, dia ingin agar Allah membuka, memudahkan segala urusan-urusannya, maka dia pun harusnya seperti itu kepada orang lain. Kalau kita ingin dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, maka hadirin, mudahkanlah urusan-urusan orang-orang di sekitar kita. Kita hadir kepada pasangan kita. Saya sebagai suami, mudahkan segala urusan. Bagaimana istri itu ketika di dalam rumah itu merasa tenang, bahagia, mudah, tidak sulit, Pak.
Begitu pula seorang istri kepada suami, mudahkan urusan suaminya. Orang tua kepada anaknya, andaikan dia ingin dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi mengatakan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumal qiyamah." Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya. Ini saya tutup saja dengan kalimat terakhir dari Nabi hari. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama dia senang menolong saudara-saudaranya. Maka orang yang mengenal Allah Al-Fatah tidak akan pernah berputus asa. Dia akan selalu bersandar kepada Allah. Allah yang tahu membukakan segala pintu kesulitan. Dan orang yang mengenal Allah Al-Fatah pasti akan senang hadir menolong saudara-saudaranya dan memudahkan urusan-urusan saudara-saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua di pada pagi hari ini di antara makna Allah Al-Fatah. Semoga Allah bukakan segala pintu-pintu rahmatnya untuk kita semua insyaallah. Baik hadirin Bapak Ibu semua, ini semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk amal soleh kita. Kita tutup subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.